Raja segala raja, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami temukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini kita terus ngomongin Inspiring Church. Tapi hari ini saya mau membagikan, mau share dari sisi Kingdom Influence. Sama-sama bilang Kingdom Influence. Nah saudara, kalau kita ngomong tentang inspirasi, inspirasi akan menjadi benar ketika ada pengaruh di dalamnya, saudara. Ketika hidup kita dipengaruhi sama yang memberikan inspirasi tersebut. Haleluya. Kalau inspirasi itu tidak membawa dampak atau tidak membawa pengaruh, itu hanya kagum saja. Tapi inspirasi itu tentang bagaimana hidup kita dipengaruhi sama sang inspirator itu. Dan saat ini kita percaya inspirasi satu-satu kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga kita percaya ada pengaruh di situ. Ada pengaruh di dalam hidup kita. Dan percaya atau tidak percaya ketika kita dipengaruhi oleh firman Tuhan, hidup kita diubahkan, kita akan memberikan pengaruh buat orang lain. Karena orang melihat perubahan yang terjadi. So, Yesus menjadi sumber inspirasi kita. Dia adalah pusat, main, base, pondasi hidup kita. Nah, dari situ dia akan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita sehingga hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan. Ada influence. Kita terinspirasi dari Word of God, firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita dipengaruhi oleh cintanya Tuhan, love. Dan kita dipengaruhi oleh grace, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu menginspirasi kita. Sehingga hidup kita diubahkan. Ketika hidup kita diubahkan, ada pertobatan di situ, katakan pertobatan. Ada perubahan hidup Bapak Ibu Saudara. Karena dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ada hidup dalam Kristus. Paulus berkata, waktu kita menerima Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Hidup kita dipengaruhi oleh firman Tuhan, dan buahnya kita mengerjakan keselamatan, mengejar kekudusan. Itu adalah buah ketika kita menerima kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ketika kita tahu kita dikasihi Tuhan segitunya. Itu yang menginspirasi kita dan mengubahkan hidup kita. Sehingga ada pengaruh. Dan ketika orang lain melihat pengaruh yang terjadi dalam hidup kita, dan secara nyata orang lihat, wah ini berubah hidupnya. Dengan kata lain, saudara akan menjadi influencernya Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau hidup kita terinspirasi sama Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan, greatness of God. Kebesaran Tuhan. Nama Tuhan adalah nama yang luar biasa, Yesus. Ketika orang melihat, oh kenapa dia bisa berubah? Dia melihat sumber inspirasi kita. Yaitu Tuhan, yaitu Yesus, kebesaran Tuhan. Kita memang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus adalah nama segala nama. Dia Tuhan segala Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bisa pakai nama saudara. Tuhan bisa angkat saudara untuk menyatakan kebesarannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin.
saudara akan menginfluence banyak orang di luar sana. Tuhan bilang ke Abraham, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 2. Dan kita melihat Allah yang mengangkat nama Abraham. Supaya apa? Supaya kebesaran Tuhan dinyatakan lewat nama itu. So jangan heran ketika Tuhan angkat engkau. Ketika Tuhan mempromosikan engkau. Ketika namamu mulai dikenal, itu bukan semata-mata karena kita hebat, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sehingga orang lain melihat dan mereka bisa melihat sumber inspirasi itu. Ini dia saudara. Tuh. Perjumpaan dengan Kristus, pengenalan akan Kristus, percaya kepada Kristus. Dan terkadang Tuhan angkat kita untuk menginfluence banyak orang. Matius 5 ayat 13-16 bilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan jelas firman Tuhan bilang, kamu adalah, bukan harus, tapi adalah. Adalah artinya itu adalah sesuatu identitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi ketika ada orang kantor yang bilang, udahlah dikit-dikit lah kompromi lah. Ya cuan-cuan dikit lah gak apa-apa lah. Mark up, udah korupsi sedikit. Oh tidak, saya bukan itu, saya adalah terang. Gak usah sok suci lo. Bukan saya sok suci, kamu sok duniawi. Haleluya. Iya, karena tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu kita tahu identitas kita adalah terang, harusnya kita memberikan influence buat orang lain. Yang anak-anak muda juga takut share tentang kebenaran firman, padahal itu adalah kebenaran, karena takut dibilang so rohani. Memang kalau kita rohani kenapa? Udah saatnya kita menginfluence orang lain dengan value kerajaan surga. Yang mau katakan amin. Dan sekali lagi tujuannya bukan tentang kita saudara. Karena ayat 16 dibilang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatan kita. Dan memuliakan kamu. Betul? Enggak. Memuliakan siapa? Bapa di surga. Haleluya. Lewat hidup kita yang percaya katakan amin. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. So Bapak Ibu Saudara, it's your destiny to shine and to influence people. And it's for His name's sake. It's all about God. Ini semua tentang Tuhan. Dan kalau ngomong tentang influencer, kalau ngomong tentang inspirasi, ini gak ada hubungannya sama umur, saudara. Shalom. Gak ada hubungannya sama umur, masih anak-anak, teens, youth, dewasa muda, dewasa tua, gak ada. Hidupmu akan menjadi inspirasi dan menjadi influence buat banyak orang. Tapi memang dunia berusaha memutarbalikkan fakta tentang influence itu sendiri, saudara. Ini yang dunia katakan nih. Saya lihat di Google, arti influencer apa sih? Dunia bilang begini, secara sederhana. Influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Mereka bisa merupakan selebritis, blogger, YouTuber, atau seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Umumnya seorang influencer memiliki jutaan pengikut, follower di media sosial. Ini kata dunia. Makanya anak-anak sekarang tuh, mereka sangat sibuk untuk mencari penerimaan. Follow Instagram lo dong. Pas lihat followersnya dikit, banyakan gue. Subscriber juga. Subscriber lo udah berapa mau bikin YouTube? Ya 12 lah. Itu juga keluarga semua. Kita adalah influencer Tuhan. Tapi influencer kan di-endorse Kak. Saudara tahu nggak? Di antara produk-produk siapa, you name it lah.
David Beckham lah, BTS kah, siapa lagi? Blackpink kah? Mereka di-endorse sama perusahaan-perusahaan yang luar biasa dan mereka dibayar mahal. Tapi nggak semahal saudara. Saudara dibayar sama darah anak domba. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara di-endorse sama kerajaan surga. Produknya adalah LOVE, love. Kasih. Yang menginspire banyak orang karena kasih Tuhan luar biasa. Karena dia juga adalah kasih. Allah adalah kasih. Ada satu tokoh di Alkitab. Sampai sekarang kita nggak tahu namanya siapa saudara. Tapi dia sudah menjadi inspirasi buat banyak orang. Saudara tahu namanya? Wanita pendarahan 12 tahun. Tuh, nih. Sampai sekarang kita nggak tahu namanya siapa. Tapi waktu saya baca tentang kisahnya dia, dan setelah itu saya baca berikutnya, sampai perikop-perikop berikutnya, ternyata dia menginspirasi kota. Dia menginspirasi banyak orang. Menginspirasi desa-desa. Wah, luar biasa. Namanya juga nggak tahu. Si itu tuh, waktu itu tuh siapa namanya? Nggak tahu gue. Tapi lihat di Markus 6 ayat 53 sampai 56. Ayat 53 bilang, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret. Ada sebuah kota namanya Genesaret. Dan berlabuh di situ. Ayat 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya apa? Supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Orang terinspirasi sama wanita pendarahan 12 tahun yang namanya kita gak tahu. Wanita itu ketika dia pegang ujung jubah Tuhan Yesus sembuh. Kita rame-rame yuk pegang aja ujungnya. Tapi fokusnya bukan wanita itu, tapi fokusnya adalah Yesusnya sendiri. Kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan. Saya percaya saudara, hidupmu bersama Yesus akan menginspirasi banyak orang meskipun kamu tidak menyadarinya. Shalom. Kita gak akan pernah tahu hal kecil, hal simpel yang kita lakukan ternyata itu menginspirasi atau mengubah hidup orang lain. We will never know. Ketika kita melangkah bersama Yesus. Kasih hidupmu, dengar cerita anak-anakmu, dengar cerita sahabatmu, dengar cerita yang lain. Saling mendoakan, saling menguatkan. Hal kecil waktu kita memberikan waktu sedikit aja. Kita gak akan pernah tahu bahwa hidup mereka akan diubahkan. We will never know. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Gimana caranya supaya terang kita bisa terus bersinar dan memberi influence buat banyak orang. Yang pertama saudara, connected with the source. Ini lampu terang banget. Dan dia bisa nyala saudara. Karena terkoneksi sama stop kontak. Kalau saya copot itu stop kontak. Tidak terkoneksi. Tidak berfungsi sebagaimana fungsinya saudara. Lampu itu tidak akan menyala. Kalau dia tidak terkoneksi sama source-nya. Dan kita akan sulit menyala. Bahkan tidak bisa menyala. Kalau kita terpisah atau tidak terkoneksi dengan sumbernya. Yaitu Tuhan Yesus. Kita harus terkoneksi. Supaya kita berjalan terus dalam firman Tuhan. Kita berjalan terus dalam kebenaran. Kita berjalan terus dengan value firman Tuhan. Di luar sana godaan di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana. Dan kita gak bisa kontrol semua itu. Tapi kita bisa mengontrol respon hati kita. Dan keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan full dalam hidup kita. Kompromi mah di depan mata saudara. Tapi waktu kita full of His word, His love, His grace, maka kita akan senantiasa terjaga, terkoneksi dan terus menyala, menjadi berkat buat banyak orang. Filipi 2:13-15 bilang gini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu yang
dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Katakan amin. Yang kedua saudara, ini saudara. Yang kedua adalah meditate your Bible. Renungkan, sama-sama bilang renungkan. Jadi ketika kita meditate our Bible, firman itu yang akan menjadi pelita. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Jadi kita bisa tahu mana yang sesuai dengan value kebenaran Tuhan dan mana yang tidak. Dan ketika ada kesempatan untuk berbuat salah atau berbuat kompromi dan kita tidak melakukannya, yang mungkin dunia biasa lakukan, tapi kita tidak melakukannya, orang lain akan melihat, kok beda ya dia. Wah, haleluya. Jadilah gereja yang menginspirasi orang lewat hidupmu. Yang mau katakan amin. Saudara gak akan pernah tahu sekecil apapun yang saudara lakukan mungkin bisa mengubah hidup orang lain. Mungkin itu berarti buat orang lain. Mungkin itu orang lain butuhkan. Mungkin itu sangat berharga buat orang lain. Sehingga ketika mereka cerita, oh saya gak nyadar tuh. Dan sekali lagi terkadang kita tidak menyadarinya. Karena kita tahu itu adalah lifestyle dari gereja Tuhan. Yaitu mengasihi satu sama lain. Haleluya. Mungkin orang lain belum tahu siapa Yesus. Tapi mungkin dengan mereka melihat hidupmu, mungkin lewat mereka lihat bagaimana kamu mengasihi. Mungkin ketika mereka melihat bagaimana kamu melayani, mereka melihat ada Kristus di situ. Dan mungkin melihat kesaksian yang kamu alami, orang melihat Kristus di situ. So saya percaya, you are designed to be the light, to shine, and to influence people. Be the inspiring church in your life.